Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a Syan Ya Rafi'a Syan Ya Rafi'a Syani wa daraji Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti bihi ibadaka as-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jalan Allah yang kedua, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang kedua ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembacaan kitab yang lalu kita mengetahui bahwa jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang pertama jalannya adalah yaitu jalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Lalu kita meyakini, mempercayai apa yang kita percayai dan kita yakini, yaitu pengenalan kepada diri kita. Bahwa kita ini berasal daripada jasmani dan rohani kita sesungguhnya adalah berasal daripada Nur Muhammad. Itu dulu diketahui. Karena banyak orang yang kada tahu. Nah kemudian yang kedua, jalan kepada Allah Ta'ala yang kedua ialah jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama tadi beriman, meyakini, membenarkan. Bukan hanya sekedar percaya kepada rukun iman yang 6 perkara. Tidak. Tetapi lebih dari itu, yang kita kenali adalah perjanjian kita ketika kita berada di alam roh. Dan Allah Ta'ala bertanya, ujar Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum. Apakah kalian meyakini aku ini Tuhanmu? Seberataan kita menjawab, bala, nggih ya Allah. Baru kita lahir ke dunia. Itu ada apa bahasa orang politik tuh? MOU ya, ada suatu perjanjian kontrak. Mau nggak kita hidup nasibmu begini begini begini? Nggih, Gusti. Ya Allah, baru keluar kita. Itu posisi kita kapan? Ketika berada di dalam rahim ibu kita berapa? 120 hari. 40 hari pertama nutfah. Sperma bercampur dengan sel telur. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Nah ya bibinian tuh kan datang bulan lagi nya. 80 hari tak? 80 hari ini berapa bulan? 10 hari kurangnya daripada 3 bulan. Makanya bila 3 bulan ya nang geruak-geruak tak. Kenapa teh? Mengidam. Karena situ sudah mulai. Begitu sampai 40 hari berikutnya 120 hari berarti berapa? 4 bulan. Itu sudah hidup. Nah, ditulis apa? Allah Ta'ala nyuruh kepada malaikat, fanufikha fihi ruh, ditiup akan ruh. Bertiup. Nah, kalau bertiup itu kira-kira apa? Angin tidak? Itu menurut kita. Itu rahasia lah. Nah kita nanti begitu juga begitu. Kemana kita keluarnya? Jadi ada salah satu guru kita di daerah Samarinda sana, kalau masuk sini hidup, tapi lainnya keluar. Kemana dia itu? Hidup lah.
Coba keluar tuh kemana dia? Nah, itu dicari berdataan. Itu aja, asal masih bila masuk masih nyaman, keluar masih nyaman, kada perlu oksigen. Nah, santai aja. Hidup kita cuma di situ. Ya, bila kada diisi ujar Imam Ghazali, nah itu nang hilang sia-sia. Lalu harus diisi. Nah, diisi dengan zikir nafas. Hu Allah. Hu Allah. Ya, masuknya hu, keluarnya Allah. Itu satu. Nah, ini kita itu begitu 120 hari di dalam rahim ibu kita, tajalli di situ Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum. Seberataan jawab. Roh orang beriman menjawab, roh orang kada beriman menjawab juga. Nang muslim menjawab, non muslim menjawab. Tetapi kenyataannya begitu keluar, baru berlaku undang-undang syariat. Ujar Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Muslim, Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka tergantung kepada kedua orang tuanya. Apakah anak itu dijadikan Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Jadi prosesnya itu abah mamanya nanti begitu lahir. Makanya kan nanti berubah. Loh, salah seorang di antara guru kami ditanya. Waktu di alam ruh keberdataan kompak jawabnya, nggih, bala. Ya. Ujar Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum. Apakah kalian menyadari mengakui aku ini Tuhanmu? Seberataan roh menjawab, bala. Ya. Tapi di situ ada perbedaan. Ketika berhadapan dengan roh yang abah mamanya ini muslim, Allah tampakkan dengan sifat tajalli rahman rahimnya. Jadi yang menjawab ini enjoy saja, tidak ada ketakutan. Dia sadar, oh bagus, Allah Ta'alanya rahman rahim. Tapi begitu calon yang di dalam perut ini adalah ayah dan ibunya di luar daripada muslim, daripada Islam, maka penampakan tajallinya itu bukan lagi rahman rahim, namun qahar dan jabbar. Lalu ketakutan, nggih. Begitu keluar membailot dia. Nah, jadi di situ begitu keluar berlaku undang-undang syariat, abah mamanya mempengaruhi. Mutlakkah? Belum tentu. Masih ada kecualian. Itu masih nanti. Jadi ada sisi-sisi yang tertentu, ya, bisa jadi. Dicontohkan misalkan Rasulullah. Tinggal di lingkungan orang yang penyembah berhala, suka minum. Tapi Rasulullah tumbuh tidak seperti mereka. Nah, di sini faktor apa? Satu, memang sengaja Allah sudah mentakdirkan, istafa, Allah memilih seperti itu. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, ini kan berlaku syariat. Tadi saya ngajar di pondok. Setiap rasul itu pasti jadi nabi dulu. Setiap rasul pasti jadi nabi. Tapi setiap nabi belum tentu dia jadi rasul. Nah, lalu pertanyaannya, apakah nabi dan rasul itu memang hanya semata-mata takdir pilihan Allah Ta'ala? Tidak. Dari satu sisi takdir, tapi dari sisi lain individu si nabi ini memang bersungguh-sungguh. Contoh, 25 nabi dan rasul itu diseleksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji seberat-beratnya. Maka keluarlah 5 orang, yaitu Nabi Ulul Azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Berlima ini unggulannya. Apakah memang takdir semata? Tidak. Di sisi lain takdir iya, tapi di sisi lain usaha Nabi ini sendiri juga sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Makanya kita
Ada disebut di dalam tauhid itu usaha dan ikhtiar. Kita berusaha, ikhtiar itu memilih yang terbaik. Sudah aja tahu neraka, kenapa dikejar? Kan begitu toh. Kan ada pilihan. Lah kita ini disuruh memilih. Karena kita ini kada tahu besok tuh surga, kan neraka, ayo mengejar surga melalui taat ibadah. Kan begitu. Kalau kita berdiam aja, pusnya takdir supasok surga tuh kena. Ayo situ. Tidak. Jangan. Kita tidak bisa. Buktinya begitu lapar anak aja makan. Coba berdiam aja. Allah Ta'ala takdirkan kanyang aja. Udah boleh. Ada usaha, ya ada usaha dan ikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar kita pun dibatasi lagi. Tidak berpengaruh dan tidak memberi bekas. Nah, jadi begitu 120 hari dalam kandungan ibu tadi, maka kita dicatat rezeki sudah, umur sudah, jodoh sudah, 3 dah. Tempat terakhir kita, posisi terakhir kita, surga dan neraka sudah. Ini 4 ini sudah. Dalam riwayat lain ada 1, pekerjaan. Sudah juga tentu. Tapi permasalahannya di kita kada tahu. Ayo, Pak RT, pedatuan orang Bugis. Ampun dari kata ditanya si pedatuan tuh, dulu hakun lah hendak mendawain, belum tentu. Tuh yang belakang pian tuh, orang sampit. Adalah berencana bahari hendak ke sini. Kada ada. Ada. Datang saya koma sih, ya bujur. Tapi kan ada usaha. Teman sebelumnya itu tidak terpikir. Itu yang kita tidak tahu. Makanya ujar dalam Al-Quran, dalam Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ada ilmu misteri. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wa yunazzilul ghaisa, tentang hujan. Secanggih apapun ilmu perkiraan cuaca, kadang bisa meleset juga. Ya tak? Hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mutlak yang mengetahui kondisi keadaan janin yang ada di dalam rahim ibu. Sudah dibawa ke USG dilihat, oh, laki-laki kan. Begitu lahir, betina, kemana ujungnya itu? Nah, rupanya komputernya error. Bisa. Ya enggak? Dulu ada beberapa kisaran tahun 2000 dulu. Ya Allah, kasihannya orang teh. Ibu-ibu hamil diperiksa ke USG dipadahakannya mati. Ya Allah, pucat accident. Tapi orang kita ini kan biasanya kada seikung. Katanya kada satu sisi, kada satu tujuan medis, kemudian ke bidan. Japai bidan, kada hidup aja. Di komputer padahal mati. Tapi bidan kada hidup aja kan bersabar aja. Begitu sampai waktunya lahir, hidup. Tidak bisa diapa-apain. Kiamat, hujan, rahim, kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Kita tidak bisa mengetahui, mendeteksi besok gawean kita itu apa. Nah, besok ini kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Pak Ujang, sadar kada pian? Pesisir sana aku bisa di sini. Tidak. Kami orang Banjar. Kada ada terpikir-pikir pengalaman itu, kada ada. Tiba-tiba ujar guru Haji Arkane, "Ding, kamu hendak lompat pengalaman. Apa? Belajar mengaji. Ayo." Jadi kita tidak tahu nasib kita ke depan. Nah, yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana kita menghembuskan napas yang terakhir. Makanya mentulak jauh, umrah teh. Nah, jangan bersalaman kiri kanan, ampun maaf, minta ridha, minta halal we. Kalau di pesana akun habis umur selesai. Itu kalau kita bepergian jauh dan membutuhkan waktu lama, ya mau nggak mau bersalaman, minta maaf, minta ridha, minta halal. Nah, tadi sudah ditetapkan ini 5 perkara ini. Nah, apabila kita bertawakal bulat,
pusnya makun sudah aja bertantuk. Nah ini akan membahayakan kita sendiri. Lah kita kan tidak tahu rezeki kita besok dapat apa enggak. Kita kan tidak tahu, maka disuruh berusaha. Nah, besok kita kan tidak tahu neraka kah, surga kah. Kan tidak tahu, ayo berusaha. Dengan cara apa? Tuntut ilmu, amalkan ilmunya, gawi. Nah yakini bahwa ibadah itu anugerah Allah Ta'ala. Umpama Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata anugerah Allah Ta'ala itu. Ya. Nah kembali tadi, jadi kita begitu 120 hari tadi sudah ditentukan di sana, maka tugas kita adalah hanya melaksanakan daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ada takdir. Takdir itu bisa diketahui kalau sudah terjadi. Sidin itu sudah beapik berjalan dari rumah beudu juga sudah naik motor pelan, tiba-tiba di el sana tabrak orang meninggal. Padahal sudah beudu, jalan pelan, hati-hati Pak, lengkap pula. Bang. Lalu apa komentar masyarakat? Memang sudah takdirnya. Itu namanya takdir sudah terjadi bisa diketahui. Tapi kalau qada belum ada yang tahu kecuali orang-orang yang memang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Makanya kadang-kadang orang itu kan melihat siapa ngaran sano set ya. Bukannya channel. Oh, kamu sugih kina. Itu ada yang berani begitu. Nah, kita kembali ke dalam kitab. Jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum 'adzabun azim. Surat Al-Imran 102 sampai 105. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, banyak sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, kayak apa kami? Takwa yang sebujur-bujur ini kayak apa? Maka ayat turun berikutnya, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kamu ya bah. Mundur bujur-bujur ngalih kita ini. Semampu kita. Tapi dalam hal yang wajib ada aturan. Sembahyang. Tadi bisa berdiri. Berduduk. Udah bisa duduk, berabah. Berabah ini kan Anda bertilantang atau bermiring. Bisa. Nggak bisa berabah, artinya waktu berabah kali bisa teh. Berabah juga tetap cuman memberlakukan sembahyang itu melalui bacaan aja lagi. Ya. Baca bacaan sembahyang itu dirasa-rasa ini rukuk, ini sujud, ini i'tidal. Mun kada kawa juga masih bacaan kada kawa maka dengan isyarat mata. Oh repot banget sudah. Mun sudah kada kawa lagi nah disembahyangkan lagi. Boh. Kada kawa apa-apa. Nah itu maksudnya dalam hal itu ada toleransi. Tidak mampu berdiri ya duduk. Oh udah bisa aku mampunya sembahyang maghrib nih dua aja lah bu ya udah bisa. Sudah 3 patokannya itu tidak bisa. Yang tidak dikurang-kurangi. Kecuali memang orang lupa. Apalagi awal puasa kena tuh. Pelupanya datang tuh latahnya. Jam 9 biasa menyoga. Mamanya ke dapur tak menyoga aja. Ujir anak. Bah, puasa bah. Puasa kah? Nah, hendak minum batal. Tak ada minum mengengkel. Jadi pian ulun pada besok-besok awal Ramadan kalau ada bulan puasa laki pian makan jangan dicampur biarin. Kalau sin lupa
Sangka baik aja. Amunnya lupa, fa innama at'amahullah, Allah Ta'ala yang ngasih makan. Biarin, jangan ditagur-tagur. Cuman mun kelihatan sebelum puasa memang balang juga. Oh, jangan. Asal pinang mimpi-mimpi ke dapur. Oi, maaf oi. Nah. Jangan. Ini kan orang maksudnya keseharian terkena apa bisa dilihat orang baik-baik gitu loh. Ada pernah macam-macam. Nah, pas berawal puasa kenapa sih dia makan menyoga? Ditagur tak ada. Biar yang ditagur. Nah, sini orang baik ada mungkin mungkin sini lupa. Udah. Jadi begitu amun ditagur, puasa kasih din. Nah, apa nang sidin makan tuh kada batal. Cuman mesin mengengkel, enggak minum, nah minumnya itu yang jadi batal. Kira-kira minum tak ada Pak RT kira-kira. Minum separuh ya batal juga. Nah, sudah Isa ya. Udah telanjur ya. Nah, hapusnya lagi gini aja. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapa kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur di dalam iman dan takwa, dimudahkan segala kebaikan dunia dan akhirat, ditambahi rezeki yang halal banyak dan barakah, bermanfaat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebarataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul dengan ibu bapa kita, guru-guru kita bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya rabbil alamin wa'afana ya karim wa'afana ya karim wa'afana rabbana ba'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzuka min kulli hal ya ahlina bi rahmatika ya rahim ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.